warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit ilmu tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, marilah kita membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum kathirim minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat 7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ayat ke-8. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang ke-9. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lainnya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ke-10. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Alhamdulillah kita telah membaca, semoga kita mendapatkan pahala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. Sebab nuzul secara umum dari Quran Surat Al-Hujurat. Quran Surat Al-Hujurat ini surat yang ke-49 diturunkan setelah surat Al-Fat yang menguraikan tentang sifat-sifat umat yang memegang teguh keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka bersikap keras terhadap orang-orang yang masih kafir dan tidak mau menerima kebenaran seruan ilahi, dan bersikap lembut terhadap orang-orang yang seiman. Dan terkadang, meskipun saudara sekandung, jika keyakinan tentang Tuhan berbeda dengan keyakinannya, akan menimbulkan kerenggangan hubungan. Sebaliknya, meskipun seseorang itu berasal dari bangsa yang berbeda, akan tetapi memiliki keyakinan dan keimanan yang sama, mereka akan saling berkasih-kasihan dan saling menyayangi. Pendapat ini
dari As-Suyuti tahun 2015. Selanjutnya ada makna global. Yang pertama, makna global dari surat Al-Hujurat ayat 6 dulu ya teman-teman, yaitu keharusan bersifat selektif menerima berita atau informasi. Dalam suasana seperti ini, perang informasi di media sosial itu sangat sulit untuk dihindari. Jadi, untuk teman-teman, kita perlu memilah apakah ini berita hoax atau berita yang sebenarnya. Selanjutnya, dari ayat 10, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, mengingat setiap kelompok memungkinkan berbuat fasik untuk meraih dukungan dan kemenangan, Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Hakikat persaudaraan sebenarnya diikat oleh keimanan. Begitu pentingnya persaudaraan yang diikat dengan keimanan atau ikhwatul iman. Yang ketiga, kewajiban untuk mendamaikan mereka yang bersengketa setiap kali ada kerusakan atau masalah di antara mereka. 4 adalah kewajiban saling tolong-menolong antar kaum muslimin, memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan tindakan yang melampaui batas. 5 adalah kewajiban memberi hukum secara adil dalam setiap kasus dari kasus-kasus kaum muslimin atau selain mereka. Yang keenam, penetapan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dan kewajiban untuk mewujudkannya baik secara perbuatan maupun lisan. Yang ketujuh, kewajiban untuk tasabut. Apa sih tasabut, teman-teman? Tasabut ini adalah memeriksa kebenaran berita yang diterima. Kita perlu memeriksa apakah ini berita benar atau berita yang sudah lama atau berita yang hoax, sebelum kita menyebarkan kembali kepada orang-orang. Yang terakhir, yang ke-8, itu nikmat yang terbesar atas orang mukmin adalah Allah menjadikannya cinta kepada keimanan dan menghiasinya dalam hatinya, dan menjadikannya benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan kepadanya. Jadi teman-teman, aku akan mengingatkan kembali sebagai sesama muslim, ketika kita mendapatkan berita, kita perlu memilah apakah dan meneliti kembali apakah berita ini fix atau valid, atau berita ini sebuah kebohongan. Terus selanjutnya, kita sesama muslim, ketika ada yang melakukan tindakan yang keluar dari, maksudnya tindakan yang tidak sesuai dengan agama, kita perlu menegurnya. Tapi ingat teman-teman, ketika kita ingin menegur teman kita, saudara kita, jangan mengatakan kamu salah, jangan kamu mengatakan bahwa mereka itu salah dalam melakukan tersebut. Kita harus berbicara dengan lemah lembut agar mereka tidak merasa kenapa sih gitu. Selanjutnya, kita perlu menyayangi saudara kita, membantu dan menyayangi saudara kita, tentunya saudara sesama muslim. Selanjutnya, ketika ada yang perang, dalam artian tidak sepaham artinya dan mereka akhirnya berdebat, kita perlu mendamaikan dan melerainya. Istilah lainnya yang meleraikan mereka. Jangan sampai ada perpecahan di umat muslim. Sekian penjelasan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 10 dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan